Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Integritas itu berani menyampaikan kebenaran. Suatu hari, Susanto atau yang kerap dipanggil Sus, bersama kawan-kawannya sedang bermain bola di halaman rumah. Ketika sedang asyik bermain bola, tendangan Sus meleset dan bola meluncur ke jalan. Bola tersebut melesat cepat ke arah sebuah beca yang sedang melintas dan membawa 3 penumpang. Sang pengemudi beca terkejut, malang pun tak dapat dihindari. Beca yang dikendarai terguling dan ketiga penumpangnya babak belur. Sementara si pengemudi beca meringis menahan sakit. Pertengkaran pun terjadi antara pengemudi beca dan anak-anak yang sebelumnya sedang bermain bola. Pengemudi beca menuduh Sus yang telah menyebabkan kecelakaan dan penumpangnya terluka. Akan tetapi, Sus dan kawan-kawannya tidak terima dan tidak merasa bersalah karena mereka sedang bermain dan kecelakaan yang terjadi adalah ketidaksengajaan. Pak Prapto yang merupakan ayah Sus rupanya sedari tadi memperhatikan pertengkaran itu. Ia mendatangi mereka untuk melerai pertengkaran. Lalu, bagaimana Pak Prapto menyikapi hal tersebut yang mencerminkan nilai-nilai integritas? Tanpa ragu, Pak Prapto meminta Sus untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada pengemudi beca. Serta, ia memberikan biaya pengobatan untuk ketiga penumpang yang terluka. Begitulah ketegasan Pak Prapto dalam menjunjung hukum. Bukan hanya sang anak yang merasakan hal itu, sederet menteri pun tak lepas dari prinsip itu. Bagi beliau, tidak ada imunitas dalam hukum, tidak terkecuali keluarganya maupun para pejabat negara. Menurut Anda, mengapa Pak Prapto berani memutuskan hal yang tidak berpihak kepada anaknya sendiri? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini oleh Pak Prapto? Tertusuk gunting suami. Seperti sekeping mata uang, dalam sejarah Indonesia, Syafruddin Prawira Negara memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, dia adalah salah satu tokoh kemerdekaan. Di sisi lain, dia juga tokoh PRRI yang sempat memberontak terhadap pemerintah. Terlepas dari hal itu, Syafruddin diakui sebagai sosok amanah yang memegang teguh kesetiaan kepada negaranya. Saking setianya, ia bahkan tidak membocorkan kebijakan penting kepada istrinya, Tengku Halimah. Pada tahun 1950-an, Tengku Halimah terkejut saat menerima gaji sang suami. Pasalnya, gaji yang tak seberapa itu harus dipotong setengah. Itu sebagai akibat dari kebijakan Menteri Keuangan yang tak lain adalah suaminya, Syafruddin. Kebijakan itu menggariskan uang di atas Rp5 dipotong menjadi 2 alias hanya setengahnya. Setengah bagian dipinjamkan kepada negara yang saat itu tengah kesulitan dana. Kebijakan kontroversial tersebut dikenal sebagai gunting Syafruddin. Bagaimana Syafruddin menjelaskan hal tersebut kepada istrinya? Menurut Anda, mengapa Syafruddin begitu teguh untuk menyampaikan pengumuman gunting Syafruddin dan tidak membocorkan rahasia walaupun kepada istrinya sendiri?
Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini oleh Syafruddin? Berdasarkan dari kedua cerita tersebut, apakah Anda dapat melihat dengan jelas aktualisasi nilai-nilai integritas dengan cara berani menyampaikan kebenaran dengan komitmen tinggi dari kedua tokoh tersebut? Pada cerita Bola dan Abang Beca, meskipun Sus adalah anak seorang jaksa, yaitu Pak Prapto tetap mengatakan anaknya salah dan tidak membelanya. Sedangkan pada cerita Tertusuk Gunting Sang Suami, Syafruddin tidak membocorkan kebijakan yang beliau buat kepada istrinya, meski akan memberikan dampak buruk kepada mereka. Setelah melihat contoh kasus tadi, maka Anda dapat menjadi pribadi yang memiliki integritas serta berani menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi. Setelah mencermati cerita-cerita ini, maka Anda dapat mencontoh integritas Suprapto dan Syafruddin Prawiranegara, sehingga berani untuk menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi, meskipun sulit dan beresiko mengorbankan kepentingan pribadi. Lalu, bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda menyampaikan kebenaran dengan komitmen tinggi, meskipun sulit dan beresiko mengorbankan kepentingan pribadi?